Mas Heri Coet ini punya geng yang di dalamnya adalah 100 mantan napi atau residivis. Mas mau protes sama saya, mau marahin saya gara-gara konten penjara apa gimana nih? 16 kali masuk penjara. Gara-gara ngebantai orang, curanmor sama begal. 5 kakak beradik masuk penjara semua. Makanya saya agak-agak bonget. Budak-budak nggak dengar karena sempat dimasain, habis banyak kunci roda, kayu segala ada dipukuli ke saya. Nyampe saya satu kampung itu dimasain karena saya ngebantai orang gitu. Cara masukin yang narkoba ke penjara gimana? Entah gimana, yang jelas keluarga saya datang ke dalam itu selamat terus ngirimnya. Pernah nggak ada yang ketahuan masukin? Tidak pernah. Selama saya di dalam 2 tahun setengah tidak pernah ketahuan. Orang lain juga nggak pernah ketahuan? Nggak pernah ketahuan. 3, 2, 1, close the hordeng. Aduh, saya nggak tahu mesti ngomong gimana karena di samping saya ada, nggak tahu nih saya mau diomelin, mau dimarah-marahin gara-gara kasus kemarin saya bahas penjara. Karena di hadapan saya ada para, sorry maaf saya nanya, saya jangan marah ya. Ini residivis bukan ya berarti ya? Residivis. Bisa dibilang residivis? Mantan residivis. Mantan residivis. Oh, kalau residivis itu artinya sama napi beda nggak sama? Residivis artinya berulang kali. Kalau mantan napi cuma 1 kali. Mas residivis berarti? Residivis. Mas residivis? Residivis. Berarti semuanya adalah mantan napi? Iya. Mantan napi. Yang residivis, yang udah berulang kali? Betul. Kalau Mas Heri ini curanmor ya? Curanmor. Berapa kali masuk penjara? 8 kali. Mas? Bener Mas membantai orang? Iya. Membantai orang? Membantai orang. 1 orang, berapa dibantai? Beberapa kali saya dibantai. Saya 6 kali masuk penjara. Gara-gara ngebantai orang? Kasus yang sama, pembantaian. Sampai Pak? Cacat. Nyampe cacat. Oke, kalau Mas? Begal sama curanmor. Begal. Masuk ke penjara berapa kali? 363. 2 kali? Ngebegal orang? Iya. Perempuan apa laki nih begal? Yang pertama perempuan. Ini serius ini? Hah? Banyak mata gini. Tunggu mau saya tanya dulu nih, Mas mau protes sama saya, mau marahin saya gara-gara konten penjara apa gimana nih? Hah? Kalau saya tidak akan marah, hanya bukan meluruskan, tapi memang ini kenyataan kalau saya ini mantan napi, mantan residivis yang mendapatkan pembinaan di dalam penjara. Oke, tunggu, saya mau tanya dulu nih. Di penjaranya di mana dulu? Di Rutan Kebonwaru. Kebonwaru. Kalau Mas? Sama. Lapas Cilekong. Lapas Cilekong. Tapi 2 rutan ini adalah 2 rutan yang saya dapatkan faktanya bahwa penipu-penipu online itu ada di dalam penjara-penjara 2 penjara tadi loh. Menurut Mas ya? Iya, saya pasti. Siap. Titiknya di situ. Setuju nggak ada penipu online di dalam penjara? Kalau tahun 2000 tidak ada. Oh, dulu. Saya terakhir di tahun 2003. Iya. Terakhir Mas terakhir tahun berapa? Sama. Dari saya masuk saya 97. Terakhir saya 2003. Nggak jauh beda sama Mas? Mas Heri. 2015. Nah, ada nggak penipu online? Udah ada tuh. Saya lebih giat di pekerjaannya. Apa? Dari mulai desain grafis, ke sablon, jahit baju, sampai Enggak. ngejual keluar. Nggak nipu online yang nipu-nipu orang cewek di dalam. Ya maksudnya saya Ya ada nggak? Lihat nggak di situ? kurang paham. Jadi saya tidur, habis tidur, bangun tidur langsung di depan, kerja di depan sama pekerja. Oh, di sebelah Mas nggak ada yang nipu online? Kamarnya beda-beda, kalau kamar korpe beda sama orang-orang umum gitu. Oh gitu ya? Oke. Ini tahu apa pura-pura nggak tahu apa nggak mau ngasih tahu nih? Memang saya nggak tahu, tiap hari saya di depan sama pekerja gitu kan. Oh gitu ya? Saya bagian Oke. giat aja namanya. Oke. Sekarang kalau begitu, menurut Mas yang ada di situ, yang dikatakan Tio Pasukodewo ada benernya nggak di penjara begitu? Kalau tahu saya itu jauh beda. Enggak gitu. Saya dulu gini, bikin aja kesalahan saya di rutan kelas 1 Bandung. Masuk kan saya bersih nggak ada gambar ya. Keluar saya penuh gambar. Itu juga bermasalah sampai ketahuan aja bikin tato itu ya, jangankan pakai narkoba ya. Iya. Bikin tato saya ketahuan dipukulin. Tanya apa saya. Terus nyampe di sel saya. Karena saya tanya, kamu dipukulin sama siapa? Ya karena kelakuan saya sendiri. Iya. Makanan nasi cadong bener nggak ada di situ? Iya benar, nasi cadong. Makanan apa nasi, terus sayur gitu? Nasi, kadang itu tergantung, Senin Kemis ada daging kan. Iya. Dagingnya segede apa?
Iyalah. Soalnya rata-rata yang ngasih kesaksian ke saya dagingnya cuma segini nih. Enggak. Cuma sejempol Tapi, gitu. Mas saya Iya, ngomong seadanya ya. Iya, iya. Seadanya saya. Ya segini aja lah. Ah. Enggak nyampe segitu. Ah, Iyalah cukup lah kalau buat nasi sama kalau buat makan lah. iya, iya. Kadang-kadang kan Senin Kemis kan daging, Iya, iya. terus hari Jumat Iya, kan iya. telur asin ya. Iya. Iyalah kalau nasi jatah itu nasi cadong gitu. Oke, jadi mas-mas ini sebetulnya Mas Heri Coet ini punya geng yang di dalamnya adalah 100 mantan napi atau residivis. Betul. Bener Pak, geng. Betul. Geng apa tuh Mas? Bukan geng, itu mereka yang berada dalam satu naungan Iya. yang memang Yayasan Air ini legal Kemenkumham dari 2018 ya. Oh, Yayasan Air. Yayasan Air. Apa itu? Yayasan Anugerah Insan Residivis yang Oke. lebih konsen ke Iya. pembinaan lanjutan, Iya. ke pemberdayaan, pelatihan, kemandirian dan kepribadian Iya. di luar lapas. Oke. Dan kita kerjasama dengan Kemensos juga, Iya. LPKS, Lembaga Iya, iya, iya. Penyelenggara Kesejahteraan Sosial. Di situ ada di yayasan kami ada anak-anak yang latker, Apa tuh? latihan kerja, Itu mantan napi semua? mantan, Oke, mantan napi anak itu. Oh, napi anak. Napi anak Iya. yang memang dijamin oleh Yayasan Air. Jadi sisa 2/3-nya mereka ada di Yayasan Air hanya untuk melakukan melaksanakan latihan kerja. Iya, iya. Gitu. Dan ada pun yang dewasa yaitu asimilasi rumah. Iya. Nah, sama mereka pun setelah bebas 2/3 saya jemput Iya, iya. lalu singgah di Yayasan Air. Iya. Saya lebih mengorek mereka Iya. untuk menanyakan minat dan bakat. Iya, iya. Dan Iya. ketika mereka ingin belajar itu Iya, ini, iya, iya, saya iya. kursuskan. Iya. Saya kursuskan mereka dan saya salurkan. Iya. Banyak, alhamdulillah sudah saya salurkan. Ada di security, Iya. ada di TPS tempat Iya, pembuangan iya, iya, sampah, iya. dan juga ada di beberapa digital printing dan Iya, konveksi. iya, iya. Gitu. Konveksi ada juga. Ada, Desain grafis. ada. Desain grafis. Iya, Oh, jadi desain ini grafis. ibaratnya napi-napi yang keluar itu mereka mendapatkan satu naungan. Betul. Mereka di situ bisa Karya. berkarya. Karya. Sertifikat juga Betul. dikasih. Karena kan ada orang yang bilang katanya kalau mantan napi itu susah nyari kerjaan gitu kan. Betul. Aha. Inilah Ah. kita mantan napi menyediakan tempat, Iya. tempat curhat, tempat Iya, sharing, iya, tempat iya. berbagi rezeki, tempat Iya, berbagi iya. ilmu, tempat berbagi Iya, pekerjaan iya, juga gitu kan. Dan rata-rata si mantan napi karena terkena stigma Iya, negatif iya, iya, residivis, iya, mereka iya. kadang bingung. Iya. Pulang ini mau berbuat apa? Inilah Iya, Yayasan Air iya, iya, tempatnya iya. untuk biar nggak canggung lagi sesama mantan. Iya, iya, iya. Curhat segala macam pun enak di situ dan beda dengan di rumah. Kalau di Iya. rumah bisa ngelamun, bisa mabuk lagi, bisa bikin Menghindari tindakan hal-hal lagi. seperti itu. Betul. Nah, tapi ini Mas, yakin Mas waktu tahun dulu nggak ada penipu online di situ? Kalau saya kan Dengar pernah nggak? 2015 nggak ada. Saya Soalnya ada berita nih tahun di 2018 nggak- saya 2015 iya. Bang. bahwa di balik bui napi Bandung raup ratusan juta dari wanita bugil di Jelekong nih Mas. Ditangkap tuh 3 orang. Nah, masalahnya 2018 mungkin itu. iya, nah Ya, sekarang ini nih 2018. di tahun ini Ya. itu kan saya lagi membantu para teman-teman wanita-wanita yang pada ditipu-tipu itu. Nah, saya investigasi itu dalam lapas-lapas, Mas. Dan termasuk lapas Jelekong dan Bonwaru. iya. Masalah itu nih sekarang. Oke, dan zaman dulu belum ada tuh penipuan-penipuan. Nggak ada ya. Iya, Nggak iya, ada. iya. Dan narkoba pun itu semua jadi link saya, orang saya yang masuk ke dalam gitu. Nah, kalau gitu, kalau dulu nggak ada, kenapa sekarang ada? Kan kemarin juga kita pernah pengakuan Freddy Budiman tuh kan nggak? Ya. Ada narkoba di dalam. Kemarin juga ada beberapa berita yang ada narkoba tertangkap di dalam. Kenapa bisa dulu nggak ada, sekarang ada? Kira-kira menurut Mungkin Mas? seiring Iya. perkembangan zaman. Iya, iya, ya, iya. Seiring perkembangan zaman Iya. atau mungkin digitalisasi. Iya, ya kan? iya, iya. Pengaruh-pengaruh itu kalau dulu kan Hmm. untuk saya minta ke kawan aja pakai kertas lembar dari Hermas Rokok ya kan? Iya, iya. Minta mie, Oh, susah zaman dulu. minta Oh, zaman dulu gimana kalau minta makanan gitu? ya kalau sesama teman kan Iya, iya. nyuruh korpe di luar. Iya, iya, Bahasa iya. kita memo. Memo. Ya nitip ke orang yang di luar. Ke- kan ke- ada ke kawan satu. tralis ya. Iya, iya. Nggak ada korpe ya namanya korpe. kawan. Titip buat ke kamar dia. Oh, zaman dulu tuh Surat-surat susah gitu gitu. lah, ya. Kalau ketahuan zaman dulu diapain? Nggak ada apa-apain. Nggak Nggak apa-apa ya? apa-apa. Nggak apa-apa. Oke. Kecuali handphone. Zaman Mas dulu ada handphone nggak? Kalau dulu Di dalam? Saya selalu pinjam di petugas karena saya kan bisa pegang laptop, saya kan desain grafis juga. Oke. Iya. Kalau Mas belum ada handphone tuh zaman dulu? Nggak ada. Nggak ada. Tahun berapa dulu? 90-an. Tahun 2003. Dulu udah bukan ada handphone. Saya kalau jarang karena orang Bandung ngapain komunikasi juga
lebih baik keluarga adik atau keluarga Jadi yang di zaman era Mas itu cukup justru aja. handphone, napi-napi pegang Nggak handphone ada. segala macam, ya Nggak makanya penipuan belum ada gitu kan. Iya. Nah, jadi pertanyaan kenapa di zaman sekarang itu justru handphone berkeliaran? Soalnya kalau handphone gue nih, kalau gue pribadi ya, kalau gue disuruh kasih pendapat, napi pakai handphone, menurut saya boleh-boleh aja untuk hubungin keluarga sebetulnya. Cuman kalau handphone itu dipakai buat kejahatan di dalam, itu yang bahaya menurut saya. Kalau dulu zamannya Iya. wartel mas, Wartel zaman Iya, dulu, wartel. gimana zaman dulu? di Jelekong wartel. Ah. Pakai kayak tiket kayak inilah. Iya, iya. Kan kalau dulu mah nggak boleh uang mas, Iya, uang mas iya, uang. iya, iya. Kayak tiket gitu kan. Iya, Voucher lah, voucher. Iya. Punya abang keluarga voucher 5.000, 10.000, sampai Iya, 15.000 gitu. oh begitu ya, iya, Gantian, iya. gantian. Nah, Habis Mas, voucher. masuk penjara 8 kali dulu. Sebelum kita bicara kegiatan sekarang ya, 8 kali tuh nggak buat Mas kapok gitu dulu. Sebetulnya 4 kali juga udah kapok. Iya. Bahkan saya tidak ridho, tidak ikhlas kalau saya berbuat kriminal gitu kan. Mhm. Tapi dorongan saya ini, saya sebagai waktu itu saya penanggung jawab 7 adik-adik saya. Saya keluarga besar 10, saya anak ketiga. Kakak saya yang 2 juga udah pada keluar dari rumah. Saya jadi akhirnya anak paling gede meskipun ketiga. Dan saya harus mengurusi adik-adik saya yang 7. Jadi hanya 2 faktor hanya 2 opsi yang saya lakukan, yaitu mencuri dan jualan narkoba. Dulu jual narkoba juga? Oh, Daftar- pilihan. Iya, pilihan. Dan tempo hari saya jualan Baby Cry, BK, Apa itu? obat bukan daftar G tapi memabukkan waktu itu. Oh, narkoba tuh, termasuk Iya, narkoba. tapi bukan daftar G, Iya. bukan narkoba, tidak termasuk Iya. daftar G waktu Iya, itu. iya. Tapi memabukkan, Iya. yang cuman dulu Rp2.000 tapi memabukkan gitu kan. Nah, jualan itu saja saya waktu itu dan curanmor gitu. Saya sempat Tapi yang jualan obat itu nggak pernah ketangkap? nggak pernah. Curanmornya saja yang ketangkap. Nyuri apa dulu? Dari mulai motor sampai mobil. Oke, motor sama mobil. Ya. Kok dari motor bisa naik ke mobil tuh gimana belajarnya? Motor resikonya sama, cuman harganya murah. Kalau mobil meskipun resikonya sama, jualannya mahal. Jadi rata-rata dulu saya minimal 1 hari harus dapat mobil 1. 1 hari? Ya, rata-rata itu kalau pengen. Tapi ya ujung-ujungnya dari mulai hasilnya buat saya dan adik-adik, karena mungkin waktu itu sangat mudah untuk mendapatkan uang, akhirnya ya dipakai nggak benar juga, dipakai buat narkoba juga. Jadi gitu. uang setan dimakan jin. Betul, dipakai mabok juga, habis gitu aja. Mobil sehari 1 dulu. Ya, target itu. Terus harus. ketangkapnya tuh biar ketangkap pas nyuri di ketangkap masa apa justru dari pengembangan? Pernah masa, pernah pengembangan, pernah kepergok langsung, pernah hanya kabar saja, emetan dari kawan, jadi variatif ketangkapnya. Kalau yang ketangkap masa digebukin ya dulu? Iya, makanya saya agak-agak bonget. Bongnya itu apa sih? apa Budak. budak Oh, iya, kurang iya. kedengar karena sempat dimasain waktu saya pikir lagi nyupir gini ya nggak ada yang lihat. Ternyata pas udah masuk tol langsung sama polisi langsung yang pakai mobil sedan sama si yang korban diteriakin maling polisinya ngangkat senjata ke saya. Wah, Oh, kaget. ini dikejar tuh. Dikejar, akhirnya di depan truk, di depan bis, saya di sini, di belakang truk, di samping polisi ini tadi sama ini. Akhirnya saya minggir ke pinggir, pas memang hujan rintik-rintik, sampai muter mobil yang saya bawa itu Mobil apa tuh? Kijang Super, Kijang Kapsul, Kijang lah zaman-zaman Iya, Kijang iya, dulu iya. itu. Akhirnya muter, berhenti, keluar, langsung kena sama orang-orang yang turun dari bis, yang turun di sana. Habis tuh? Habis banyak. Sampai pakai kunci roda, Dihajar. kayu segala ada yang di situ aja dipukulin ke saya. Itu belum terakhir tuh ya? Itu belum Pas terakhir. di penjara berapa lama waktu itu? Waktu itu saya penjara 1 tahun 6 bulan. Cuma 1 6 bulan? Ya, yang itu. Terus keluar lagi? Keluar lagi terakhir. Nyolong apa lagi tuh? Saya pengen, saya upaya agak persis di tanggal 24 atau 29 Desember, saya kena lagi tanggal 1 Januari. Oh, jadi baru keluar? Baru keluar ngelakuin lagi, Apa maling apa nih? mobil lagi. Apaan mobilnya waktu itu? Mobil Kijang Oh, juga. Kijang dulu Sama- emang kayak ada duanya ya? Ya, Iya, iya, zaman-zaman Kijang iya, dulu iya, tuh, iya. ya kan. Lagi top-topnya mobil Kijang lah. Dan Kenanya gimana tuh waktu itu? karenanya yang Terakhir tuh. terakhir di rumah itu. Saya hasil pengembangan kawan saya sehingga saya lagi di rumah kena Ya. dan hukuman 2,5 tahun Terakhir? terakhir itu. Terus kapok? Kapok, capek. Capek? Capek.
di penjara. Bener nggak berapa sih kali. Mas, kalau maling motor masuk penjara jadi lebih pinter keluarnya? Jadi maling Betul, mobil. kayak saya dulu belajar dan mengamati dan pengen punya relasi. Akhirnya saya belajar di dalam, saking kecewa sama kedua orang tua saya memutuskan ini bukan iseng lagi. Kalau dulu kan saya teriak kepada kedua orang tua, merasa kecewa karena orang tua pisah. Karena orang tua tidak menanggapi, bahkan jenguk saya pun masih berantem, akhirnya saya meninggalkan kedua orang tua, masuk ke dalam dan memutuskan untuk serius di dunia kejahatan. Mendukung di profesi itu Ya, profesional. dan ya? saya nyari siapa asbaknya. Asbak tuh apa ya? 480 penadah. Penadah. Ya, cari Iya. penadah. Terus cari pemain-pemain curanmor di dalam yang senior siapa saja. Gimana bikin kunci yang kuat, asbak gitu. yang kuat, Jadi ya ada kan? pembinaan di dalam lah ya. Ya, kan Iya, iya. ngobrol Iya, sesama penghuni, Iya, ngobrol iya, sama iya, sesama iya. penghuni. Diajarin tuh. Diajarin, Gratis. dikasih tahu gratis. Gratis. Cuman rokok bareng, kopi bareng aja ya kan? Ya, dan memang Iya. saya sempat bebas dan sempat mengalami kejayaan menurut saya pribadi. Aha. Sempat mengalami kejayaan karena kebuka link menjual. Akhirnya ya udah. Oh, jadi tadinya cuma dikasih ke penanda doang ya? Ya. Sekarang udah bisa tahu jalurnya gitu. Tahu Gitu. jalur gitu kan, dengan mudah. Setiap kali dapat nggak punya duit, tinggal bawa astag, jalan cari sasaran, Nyolong. jual, dapat duit, dapat narkoba, diam lagi di rumah. Oh, jadi uang tetap pakai narkoba. Iya, akhir-akhirnya ya habis pakai narkoba, pakai putau gitu kan. Berapa bersaudara dulu? 10. Adik-adiknya ada yang masuk penjara juga? Ya itu masuk penjara, ini masuk penjara. Oh, berapa orang adik yang masuk penjara? 1, 2, 3, 4. Sama Mas 5. Ya. Jadi 5. 5 kakak beradik Iya. masuk penjara semua. Masuk semua. Yang ngajarin siapa itu? Adik-adiknya? Nggak ada yang ngajarin, cuman Otodidak? Bakat? ketika saya di luar, Iya. ketika saya di dalam, Hmm. dengan tidak sadar saya selalu menyuruh adik-adik saya Oke. ambil uang di sana, ambil barang di situ, gitu kan. Jadi Oh, tuh dari dalam tuh apa? Memerintahkan apa? suruh ngambil-ngambil barang narkoba, kirim ke saya ke penjara, terus suruh ngambil duit gitu kan, minjem ke 480 ke asbak waktu itu begitu. Oke. Dan secara ini ternyata yang saya pikir dulu saya melarang untuk, bukan, memang dari sampai sekarang tidak menyuruh, melarang biar saya aja yang jadi Iya. yang jadi tumbal. Iya. Tapi karena mereka mungkin sering disuruh, akhirnya Jadi belajar. tahu duit, tahu iya kan, akhirnya jadi turun juga. Dulu Mas waktu itu suruh ngambil-ngambil dalam tuh narkoba buat make apa buat jual di buat dalam? pakai. Buat pakai. Buat pakai dan hanya buat bagi-bagi ke kawan-kawan saya aja. Cara masukin yang narkoba ke penjara gimana? Entah gimana, yang jelas keluarga saya datang ke dalam itu selamat terus ngirimnya. Iya. Dan mungkin kalau menurut saya kenapa selamat, karena di dalam sana kan memang nggak dijual belikan saya. Iya. Hanya Emang untuk beli dipakai. sendiri. Ya, beli sendiri dan hanya untuk dibagi-bagi ke kawan saja. Bukan untuk dijual belikan. Pernah nggak ada yang ketahuan masukin? Tidak pernah. Selama saya di dalam 2 tahun setengah tidak pernah ketahuan. Orang lain juga nggak pernah ketahuan? Nggak pernah ketahuan. Enggak, Aman. kalau orang lain ada, maksudnya Ada khusus ketahuan, saya. iya, orang lain ada Ya, ketahuan. ada ketahuan. Kalau saya khususnya tidak, belum pernah saja. Oh, Mas beruntung di narkoba, Beruntung. tidak beruntung di curanmor ya? Betul, tidak pernah. Itu Adik-adiknya masuk penjara apa aja tuh? Begal, sama curanmor. curanmor. Oh, spesialisnya Ya, keluarga ini ada. curanmor dan begal. Betul. Kalau begal Mas nggak ya? Enggak, curanmor terus. Oke, sebelum nanti ke Mas begal, saya mau ke Mas. Ini ngeri-ngeri sedap nih. Penganiayaan. Orang yang dianiaya itu kenapa, Mas? Awalnya gini, Masnya. Saya dulunya awalnya sering dipukulin sama preman lagi masa kecil saya. Umur berapa? Dia umur saya 15 tahun lah. Ah. Saya karena kan jauh sama keluarga ya. Saya ngikutin hidup di jalan saya. Udah gitu sering kalau ada kesalahan sedikit nyampe sering dipukulin saya. Dari situ saya saking pusingnya saya nyampe ditusuk itu preman itu. Nah, langsung saya masuk ke dalam. Ketemu sama Heri. Iya. Kamu anak mana, kata Heri? Saya anak Bandung. Kan itu di dalam itu waktu Oh, di itu. kenalnya penjara nih? Iya. Itu di dalam itu ada napi itu 1.500-an lah. Narapidana. Di Kebonwaru. Iya, di Kebonwaru. Satu kamar itu 100 orang satu kamar. Nah, ketemu saya sama dia. Saya dari Bandung. Udahlah kalau gitu sekamar dengan saya, katanya. Kamu kasus apa, kata dia?
ya kasus penganiayaan. Saya, masa kamu masih kecil masuk bui katanya. Umur berapa dulu? Umur 15 tahun Oke, saya. iya, iya. Nah, udah gitu, Hmm. tolonglah kata saya. Pas gini, dia nyuruh ke kantin, nyuruh belanja ya. Hmm. Salah. Kenapa kamu nggak bisa baca? Kan itu sama saya suruh beliin sayuran kan ya. Iya. Itu ada catatannya. Maaf saya nggak bisa baca karena saya nggak bisa sekolah kan saya nggak pernah sekolah kan saya. Nah dari situ saya sama dia. Ya. Ya udah kalau gitu dulu. Diajarin baca. Dia ajarin baca sama saya. Ya. Ya siapa tuh kalau gitu. Nah tapi nggak semua udah gitu saya Mas ya. Oh. Do bisa nih baca dengan saya, tapi pijitin dulu badan saya sebadan badan. Iya. Ongkosnya, iya. Abis mijitin saya dikasih. Nah, ini madu huruf A kata dia. Oh, terus ya besok lagi yang lainnya. Oh, dicicil. Mijitin lagi. Kan kamu hukuman berapa tahun sekarang? Saya dihukum 1,5 tahun saya A. Iya. Satu hari satu huruf ya. Iya, 1 huruf. Iya. Kadang kalau itu terus besoknya lagi ini B kata dia. Gimana disatuin lagi? Ya 3 hari saya mijitin dia sebadan badan. Iya. Saya maksudnya dari itu juga ya udah kapok ya. Saya juga pingin berhenti. Iya. Tapi karena saya gini, kalau di luar saya nggak mungkin bisa baca ya. Karena saya kan mau bebas kata dia gini, Madu, kau jangan lama-lama di luar. Namanya Madu ya? Iya. Madu jangan lama-lama kau di luar karena kamu belum beres. Belum bisa baca. Iya. Baca belum beres, ngitung belum bisa. Iya. Saya nggak lama paling lah seminggu kata saya di luar. Janji tuh, janji sama Pak Guru ya? Iya, paling seminggu lah. Saya masuk sekolah lagi nih. Iya, karena di situ saya dipikir-pikir maksudnya ya saya enakan di dalam. Kenapa? Iya makan gratis ya, makan 3 kali, terus tidur pun ditungguin, ke toilet nggak bayar. Kadang saya kan kalau Di luar toiletnya bayar iya kan? bayar. Diusahain gimana itu? Caranya masuk lagi. Iya, tapi saya nyari itu yang preman-preman yang dulu mukulin saya. Dicari di mana sekarang dia? Dendam balas. Iya, dendam saya gitu. Iya. Nah, ada di situ datangin sama saya, gimana caranya bantai lagi sama Gimana saya. cara ngebantai itu preman-preman? Langsung aja bawa golok langsung samperin saya sendiri. Nggak pernah saya Bergerogokan? berbawa, nggak pernah sendiri saya. One Saya by one, pemain ya? tunggal terus-terusan Organ masuk. tunggal, Iya. ya. Langsung udah gitu kadang Ditangkap tuh langsung. nggak pernah lari saya. Tangkap langsung udah Itu gitu. preman yang dibantu tuh sampai apa tuh? Putus apa? Tidak kadang-kadang ya sampai cacat, luka-luka lah. Iya, iya. Nah, udah gitu. Tapi itu jasa sasarannya preman yang bugebukin Mas dulu. Iya dari kecilnya, Iya. dari awalnya saya dijelasin sama polisi. Awalnya gimana Madu kok kamu ngumpulan dari dia? Ya dulu Pak mukulin saya terus Pak. Nah kenapa kamu sekarang dibantai? Saya karena saya dendam. Ya jangan gini caranya, kamu salah. Tetap kamu main hakim sendiri kata polisi. Padahal polisi bukan hakim ya. Bukan polisi, Iya, ya biarinlah masuk juga karena saya belum bisa baca karena saya Itu baru sampai huruf apa tadi tuh? baru ya itu baru dikasih tahu sama dia ini Budi. Iya. Ini Bapak Budi kayak gitu ya. Yang lainnya Belum kan sampai Ibu Budi Mas Lingkuan Budi belum ya? iya baru baca, Iya. tapi kalau nulis belum kan. Iya. Saat nulis, lu kamu masih lama. Iya siap, masuk lagi Iya. saya. Berapa tahun paling lama? Paling lama ya 2 tahun, Iya. tahun setengah. Kadang-kadang Jadi, saya 6 kali di dalam ketemu terus sama dia. Oh gitu. Pokoknya ada kabar. Kayak saya di dalam pasti yang ngikutin. Tapi alhamdulillah maksudnya. Nah dari situ saya 2003 saya pisah ya Sama siapa? sama ya, Heri. Iya. Nah sampai saya brutal dari situ ya, awalnya saya enggak ya jauh dari agama ya, terus-terusan enggak jauh ya, saya brutal hidup di jalan. Yang dipikirin saya gimana caranya cari duit lah. Nah udah gitu saya nyampe dulu ya, saya nyari duit yang enggak halal aja lah gitu ya, jatah-jatah gitu. Nah ketemu sama dia, katanya tahun 2018 saya langsung ke Bandung. Saya kan dulu di Ujung Pandang Iya. ya. Nah saya pulang ke Bandung, katanya dia si Aheri katanya buka yayasan katanya. Alhamdulillah disamperin sama saya. Udah Duh kata dia, berhenti aja lah, tinggalin dunia hitam lah, dunia hitam gitulah. Cari duit yang halal kata dia. Ya emang dipikir-pikir maksudnya sama saya juga capek ya. Nggak ada akhirnya dunia gitu ya. Malah mungkin
nggak ada bagiannya saya di dunia Iya, iya. preman mungkin ya. Bukannya kaya saya malah gigi aja yang rontok. Nah itu kenapa tuh? Dari tadi saya mau nanya mas cuma nggak enak. Jadi tapi mumpung mas mau mulai saya mau nanya. Kenapa itu gigi rontok? Nah. Gitok? Ini iya sering dimasain gitu. Dimasain berkelahi. Dikeroyok memasak. Iya. Nyampe saya satu kampung itu dimasain karena ya kelakuan saya aja lah nggak benar gitu. Saya ngebantai orang gitu. Mungkin nggak terima kan teman-temannya, saudara-saudaranya. Nah nyampe saya ya habis sama ya dipukulin sama polisi karena kan kesalahan diri saya sendirilah itu mah. Jadi kalau mas 8 kali mas 6 kali. 6 kali mas 2 kali. 8, 6, 2, 16 kali. Jadi kalau dijumlah kalian 16 kali masuk penjara. Gara-gara ngebantai orang, curanmor, begal. Ya. Oke, 16 kali ya. Oh ditotalin nih kan ya, geng ini. Oke, tapi pertemuan terakhir sama Mas Heri tuh yang keluar duluan siapa? Yang keluar duluan. Oh ya bebas keluar duluan dia keluar. Nah udah gitu Ya ketemu lagi gimana? ketemu lagi saya udah kira-kira udah 10 tahun lah saya nggak ketemu lagi ya. Nah ketemu lagi dia udah ngediriin yayasan residivis. Nah baru saya nyamperin. Udah dulu tinggalin dunia hitam, dunia jalan gitulah. Akhirnya dia ngikut sama istrinya, sama anaknya ngikut saya di yayasan. Di yayasan residivis. Yayasan namanya. residivis, yayasan air, betul. Oh namanya air tuh ya? Air, anugerah Insan insan residivis. residivis. Jadi mudah-mudahan yayasan ini menjadi anugerah buat para insan residivis. Yes. Gitu. Oke sebelum Mas Begal. Mas Begal. Iya. Namanya siapa tadi mas? Topan, cuman Topan. panggilan Ahoy. Topan Ahoy. Iya. Oke ya. Jadi K jadi Ahok ya kan. Mas Topan ngebegal dulu kan curanmor begal ya. Iya. Pertama kali curanmor lu begal dulu. Bega. Siapa yang ngajarin begal? Nggak ada. Kalau dulu sih emang saya ikut geng motor awalnya. Oh yang geng-geng motor cerita Ah. pada suka ngebegal orang tuh. Geng motor pas waktu itu nggak ada rencana juga, cuman ada rencana untuk nagih utang temen. Awalnya. Awalnya nagih utang temen ke satu daerah gitu ya, namanya satu gang itu masuk, cuman orangnya dia nggak ada, nagihnya nggak hasil, istilahnya pas saya kan posisi di depan lagi pakai racking ya, saya ngebonceng teman pun nggak konfirmasi ke saya mau jambret gitu kan, ada cewek di depan dijambret, tatonya ceweknya kuat pegang tasnya, ya kita jatuh. Oh iya. Jatuh dimasain gitu kan. Iya. Jatuh dimasain, ketangkap sama polisi Begal Kawati sial Bandung. ya? Ya, 02 gitu kan, Iya, laksanaannya gitu kan. Tahu-taunya udah sadar kita, ceweknya kenal juga. Ah jadi yang lo begal siapa tuh? Ada temennya temennya adek aku abang. Terus gimana pas ternyata yang dibegal adalah Ya sempat marah juga, kalau ngapain bega adek gua gitu kan. Mana gua tahu kan mukanya aja nggak kelihatan, terus kan posisinya nyetir. Itu kan nggak ada obrolan dulu sama yang mau ngebegalnya. ya Pokoknya kalau- kan tujuannya mau nagih utang nggak ada, tepat pulang ke gang ada cewek nggak bilang yuk jambret, nggak bilang kayak gitu dulu. Jadi itu inisiatif sendiri tuh. Dia yang belakang. Yang belakang Cuma bilang? cuma nyetir aja awalnya gitu kan. Begitu dia narik tas, yuk gas. Oh yang narik temen lo bukan Iya, lo nih. bukan. Begitu nggak, mungkin abis udah mabok dulu kan, lemas, pas dia lebih kuat ceweknya gitu kan, tasnya ditarik, jatuh, kita berdua dimasain semua, Temen lo juga masuk penjara. masuk penjara. Terus lu marah sama temen lo? Apa? Marah nggak sama temen lo? Di dalamnya sama saya dipukulin. Ya gara-gara lu gue masuk penjara gitu. Ada bilang gitu ya? Iya. Abis itu kan waktu itu udah nikah juga, istri ya udah 7 bulan, masih udah ngandung Iya, 7 jadi bulan. anak lu lahiran. Iya, gara-gara ini apa posisinya nganternya temen gitu kan, saya nggak tahu mau begal, rencananya mau nagih utang gitu kan. Ya, Tapi itu mabok tuh. Mabok ya. Jadi itu lo mabok, narkoba itu bisa memicu orang untuk melakukan kejahatan ya Pak? Betul, Dan betul. rata-rata bukan itu aja. Betul. Untuk dalam situasi kondisi yang lagi tidak sadar dan juga perlu lagi kebutuhan untuk membeli narkoba itu lagi kan? Betul. Akhirnya yang ada Betul. duit ya, begitu kan? Ya, habis-habis nggak ada artinya. Lain kali pelajarannya kalau begal tuh tanya dulu kamu adiknya siapa? Posisinya kuat sih itu. Iya, iya. ceweknya. Ceweknya kuat ya? Iya, kuat. Nggak nyangka tuh, ditarik dia. Oke, terus kalau yang curanmor, Ya kalau curanmor belajar sama siapa di mana? di dalam dulu awalnya. Di dalam penjara? Ngobrol-ngobrol, awalnya ngobrol-ngobrol. Ketemu sama kakak nggak di penjara? Enggak, Oh beda penjaranya ya? beda. Oh, Beda. Iya, iya. Kalau saya kenanya ke Kabupaten Bandung Barat yang Jelekong itu. Jelekong. Jadi kalau dia masuk, saya udah berhenti. Iya. Saya udah berhenti Oh, 2003, saya udah berhenti.
Jadi DNA ya, DNA. Tapi pernah nggak adik kakak satu penjara bareng? Saya pernah sama dia nih. Oh, pernah? Saya pernah dengan Saya adik sama yang nomor 7. Adik yang itu pernah satu penjara. Adiknya apa melakukan apa? curanmor juga. Sama. Kalau Ya. kamu sama yang nomor 7? Sama. Apa curanmor? Kalau saya lebih ke 363 yang metiknya yang ngambilnya, yang nyurinya gitu kan. Kalau kakak saya yang nomor 7 480-nya asbaknya, penadah. Penadanya. Iya. Oh, jadi dia lebih profesional. 481, jatuhnya 481 yang nyambungin ke 480 gitu Oh, kan. perantara. Iya, perantara. Ya Itu asbak namanya ya? Iya, asbak. Oke. Terus yang membuat, nah, dimarahin nggak waktu adiknya masuk penjara? Dimarahin. Bahkan didiemin sama saya sampai dia kena 5 tahun karena saya diemin, nyesel saya Dua sama berkas dia. ya kan, 2 tambah lagi 3, 5 tahun ya. Oh, jadi gimana tuh? 2 tambah 3? Jadi berkasnya udah lebih dari 5, cuman itu diminimalisir sama polisi yang naik 2 berkas. Mungkin kalau ditotalin 79 unit dalam 2 minggu. Oke. Oh, jadi gitu. Nah, apa yang membuat lo insaf, Mas? Saya di dalam ada kegiatan, terus yang awalnya mula saya jujur sekolah nggak lulus, nggak tamat biasanya, ngaji nggak begitu hafal gitu kan, karena di dalam saya udah ada kesibukan, mungkin capek, ditemenin satu petugas yang mungkin Pak Fauji ya lebih ke agama, dia kan yang ngedidik saya di dalam lebih ke agama. Jadi setiap adan yuk barengan gitu kan, yuk terus aja digituin gitu kan, nyampe saya bisa cara-cara sholat sambil belajar sama ke temen napi bacaannya gitu kan. Positif, jadi di penjara Kalau- ketemu orang yang benar, Nah. akhirnya jadi benar. Ya, mungkin saya Oke. ada lebih, mungkin ya meskipun saya nggak sekolah, nggak ngaji, di sana saya lebih ke nakal di komputer sih dulunya. Iya. Nakal di komputer, saya bisa ngedesain, desain grafis di Corel, Photoshop. Nah, di sana tuh dibutuhkan lah, istilahnya dibutuhkan ada satu giat ya yang tempat kerja yang semuanya napi yang punya bakat Iya. jadi pilih ya lu bisa apa ya, lu jahit oh bisa apa ya nyablon gitu kan. Kebetulan saya desain gitu Pak, saya ngedesain Iya. cocok ya istilahnya kepake yang hidupin giat aja nyampe bisa ngejual barang keluar gitu kan, barang hasil karya dalam Nah, penjara ini bagus nih. langsung dijual ke luar. Nggak produksi kaos aja, nggak kemeja aja, sambil ternak jangkrik. Pernah waktu itu masa masuk koran ya, masuk media juga. Ternak jangkrik dalam penjara, ya? Ternak jangkrik ekspor ke Hongkong. budidaya jangkrik. Iya. Waktu itu ya ekspor ke Hongkong. Sampai ke Hong Kong. Iya, di lapas Jelekong. Nah, ini adalah satu contoh yang mungkin bisa dicontoh dan juga mungkin ini yang harus lebih dikembangkan. Bagaimana napi-napi, kan napi di dalam ada yang mungkin cuma 3 tahun, 5 tahun, tapi ada yang 10 tahun, 11 tahun. Ngapain kok cuma misalnya diajak pelatihan jahit, pelatihan buat bikin tas kulit, tapi pelatihan-pelatihan doang. Gunanya buat si napi juga nggak ada kan? Tapi kalau habis itu pelatihan, habis itu dikembangkan menjadi satu kegiatan usaha, di mana mereka bisa jadi napi-napi yang produktif, yang bisa menjual barang-barang yang keluar. Kreatif, produktif. Kreatif, akhirnya napi itu bisa juga punya penghasilan. Betul. Jadi napi tidak perlu lagi mencari penghasilan dengan sesuatu yang haram atau kriminal. Iya, betul. Tidak ada lagi menipu-menipu scamming. Betul. Tidak ada lagi tuh dagang-dagang narkoba di dalam. Betul. Ya. Tapi berarti ini bisa jadi masukan buat institusi atau instansi kementerian segala macam Iya. yang seperti ini yang harus dieksplor lagi, harus dikembangkan, benar nggak? Iya. Ini setuju, ini bagus nih. Jadi napi bisa produktif, bisa Sampai juga sekarang punya kerjaan di ngajarin dalam. sablon juga. Kebetulan moto kita, siapa bilang residivis tidak bisa berkarya, Iya. aktif, kreatif, produktif. Artinya kalau sudah aktif, kreatif, produktif, tentunya di situ ada sesuatu karya yang memang bisa kita kemas jual Iya. mahal. Ketika sudah bisa jual, jadi income, kita bisa sejahtera gitu kan. Nah, ini Gitu. menarik nih. Dan kita Iya. sengaja ya seperti sekarang Iya. diundang sama Mas Uya atau Iya. saya memohon sama Mas Uya, Bos Uya pengen di podcast Mas Uya, saya dan rekan-rekan Iya, saya iya. dan keluarga sedang melawan stigma negatif residivis. Iya. Karena begitu melekat berabad-abad di stigma di masyarakat, kalau ngedengar residivis itu dimarginal, dibilang sampah masyarakat, dipandang sebelah mata. Saya salah satu korban marginal, saya salah satu korban stigma negatif residivis, sehingga saya waktu itu
udah mah 2 tahun setengah nggak bisa apa-apa, masih kena sakau sama putau, masih kecanduan juga pengen gatal tangan pengen mencuri, tapi sudah tidak mau. Akhirnya pelan stabil, akhirnya ketika saya introspeksi diri selama 2 bulan pun nggak kuat, nggak bisa menahan. Nafsu buat nyuri. Biasa narkoba, megang iya, duit, iya. biasa pokoknya biasa enak-enak. Akhirnya saya berniat untuk gantung diri gitu kan. Sempat tuh. Saya sempat introspeksi selama 2 bulan, persis di hari ke-60 saya sempat punya niatan untuk gantung diri. Sore hari saya sudah siapin 1 Tali. botol kerating deng, iya kan, isinya baygon sama tali buat nanti malam jam 12 gitu kan. Akhirnya Jadi ada 2 pilihan tuh. 2 pilihan. Baygon atau gantung diri ya. Ya, kan paling enak mungkin minum dulu baygon biar nggak kerasa kan. Pikirnya kan begitu, Iya, iya. biar nggak kerasa Iya, iya. sakitnya. Dan saya minta izin, memohon kepada Tuhan, ya Allah izinkan saya untuk gantung diri. Oh, minta izin? Ya, tapi saya pengen masuk surga kan. Nggak bisa, Mas. Dasar penjahat licik masih Iya, licik iya, kan, iya. gitu. Yang kedua, ya Allah kalau tidak diizinkan, beri saya kesempatan kedua. Iya. Agar umur panjang, sehat, lepas dari putau, lepas dari kebiasaan buruk gitu kan. Dan saya berjanji kepada Tuhan, kalau saya diberikan kesempatan kedua, saya akan abdikan sisa hidup saya kepada mereka mantan napi dan keluarga besar mantan napi. Makanya Yayasan Air ini salah satu konsekuensi saya, komitmen saya terhadap Tuhan. Biasa tidak udah diberi umur panjang, diberi kesempatan kedua, ternyata saya masih melakukan narkoba atau mencuri lagi, mungkin tinggal dipateni saja gitu kan. Nah ini salah satu bukti terhadap Tuhan karena saya diberi umur panjang dan alhamdulillah saya bisa lebih banyak saudara meskipun mayoritas mantan napi, mantan residivis, tapi di sini ngerasa saya merasa keluarga besar, karena saya merasa punya ruh penjara, sehingga saya senang aja. Iya. Senang aja hidup bareng-bareng, ayo kita berjuang sama-sama melawan stigma negatif residivis. Oke, Gitu. ini keren sih, keren. Dan ini waktu buat air itu berapa orang awalnya? Pas sendiri dulu? Jadi saya di dalam, bukan ngebagus-bagusin petugas, Ya, apa? memang kenyataan. Tapi bener Mas, Betul. sorry nih. Gue juga baru kedatangan beberapa petugas, Ya. sipir, dan juga kepala-kepala datang ke gue. Ya, Dan mereka baru bilang bahwa tidak semua betul, petugas itu negatif. Betul. Tapi mereka juga mengakuin Betul. yang negatif ada. betul. Tapi itu tidak mayoritas. Mereka justru berterima kasih sama podcast gue yang kemarin. Ya. Gitu. Mereka mengharapkan bahwa ini bisa jadi momentum agar lembaga pemasyarakatan dan Betul. sejenisnya Betul. bisa jadi lebih baik lagi. Mereka malah justru mendukung gue tuh kemarin pada datang. Betul. Jadi ya saya setuju kalau Ya. petugas apa banyak yang baik. Ya, Iya. memang mungkin saya Ya. salah satu orang yang beruntung, banyak Ya. pendukung waktu itu karena mungkin bosan juga ngelihat saya sering ketemu, ya Ya. kan, akhirnya udah Ri kamu tobat, udah Ri kamu sadar, udah Ri kamu ini Ya. kan gitu. Banyak dan ada salah satunya yang memang sangat kuat mendukung saya gitu kan untuk berhenti dan banyak beberapa faktor yang memang untuk berhenti dan Yayasan Air ini pun saya ciptakan di dalam sana, di dalam Kebun Waru. Oh, Ya di mas kan? dalam. Ya, sebelum bebas tuh saya udah kan otak di dalam hanya untuk berpikir gimana caranya. Saya berpikir simpel. Saya di dalam penjara yang menurut saya medan keras bisa hidup dengan tanpa narkoba, dengan tanpa mencuri. Kok di luar tidak bisa? Yang menurut saya medannya ringan gitu kan. Jadi banyak ilmu positif dari penjara yang saya bawa. Iya, bagus, positif. Banyak berarti. ya, dan saya punya moto sendiri kalau penjara ini rumah sakit diri sendiri, dan saya punya juga moto lain kalau penjara tidak ajari kami untuk keji, penjara ajari kami untuk mau sendiri dan berkreasi gitu Nah, kan. kalau orang yang punya pola pikir atau visi seperti ini jadi bagus. Ya. Ya kan? Makanya Ya. terjadilah satu komunitas atau keluarga besar yang dinaungi oleh Yayasan Anugerah Insan Residivis, dan alhamdulillah saya kerjasama dengan banyak di pihak pemasarakatan seperti di Kanwil Jabar, Balai Ini Pemasyarakatan. Kemenkumham tahu dong ini kan? Tahu Iya. di Dirjenpas, bahkan saya Bagus. juga punya SK, Pak Rehar. punya SK Ya. dari Dirjenpas sebagai Pokmas Lipas, kelompok masyarakat peduli pemasyarakatan, ya, untuk bisa bekerja sama dengan masyarakat yang bisa merangkul. Karena betul kalau didiemin si mantan napi atau memang dibenci malah jadi. Nah, Ya kan malah jadi. Inilah fungsinya saya di sini untuk merangkul mereka, Iya. merangkul dan
untuk meskipun dia statusnya mantan napi atau mantan residivis, ya jangan takut, kita salah sekarang menjadi mantan residivis itu legal, ada SKK dari rumahnya gitu, Nah, ini intinya diakui adalah oleh bagus UNODC, PBB, ya kan, gitu. Mantan napi yang membuat sebuah yayasan untuk menjadi lebih baik, bukan mantan napi yang membuat yayasan untuk berbuat jahat lagi. Tidak. Repot, ya kan? Oke. Nah, kalau Mas ini sendiri masuk bersama istri kan? Nah, Ke sekarang yayasan. ya kadang-kadang kalau ada acara deh ya, coba bikinin kayak catering kan ya, berapa box gitu. Ya ngebantu di situ aja lah, istri dengan saya. Dia diam sama anak istrinya di panti. Jadi di Residivus itu sekarang di Yayasan Air ada divisi lain, panti anak yatimnya ada, gitu kan. Oh, jadi ada Dia- untuk anak-anak yatim, ada. anak-anaknya napi nih. Ya, mayoritas anak-anak napi Iya. dan yang umum pun ada. Jadi tidak hanya anak mantan napi, yang umum pun banyak di daerah situ. Nah, dialah sebagai pengurus dan penunggu ya pantinya sama istrinya. Gitu, kalau buat masak-masak segala Rendu, macam. gitu madu. Dulu lo nganiaya orang, royok mukulin orang. Sekarang begini positif. Ini baru nih bocor jempol. Saya kan di sana kan di yayasan dirutinkan seminggu sekali kan Iya. pengajian, ada Iya. keberkahan kerohaniannya kan. Iya, iya. Ada khusus itu tiap hari Minggu ya harus ngumpul itu. Iya. Tetap pengajian di situ, semuanya mantan napi semua hadir di situ. Ada Nah, berapa total anggotanya? semuanya kalau dikumpulin itu kan kalau di Bandung aja ada mungkin berapa ribu. Kalau yang udah database saya 500 orang. Ya. Ya, kalau udah database sebetulnya banyak. Ini yang udah keluar semua nih. Ya, yang udah keluar. Iya. Kalau di database kita ada sudah 500 orang, tapi sebetulnya banyak. Cuman mereka kadang gabung dengan yayasan ini ngerasa canggung atau karena mereka punya berpikir masih pengen seneng di luar juga gitu. Ya, ada, tapi pengen ya. gabung gitu Ya, kan, gitu. kayak Apa gitu. yang penting ada niatan, Niatan gitu. Terima juga kayak gitu kan. Terima tetap. Betul. Kita tidak pandang bulu, tidak pandang Bulu. jadi ras, agama, suku ada semua. Yayasan Air ini miniatur penjara aja. Jadi Oke. semua suku ada, semua pasal Oke. ada. Kegiatan-kegiatannya apa aja tuh? Kegiatan di yayasan, kalau kegiatan hari-hari kan kita jualan kaos brand merek Residivis. Oke, iya. Di situ nyablon, ngejahit, Ya, ngebordir. warna orange. Printing kayak gini, ngebordir. printing. Tidak, hitam aja. Hitam ya, Hitam aja. Residivis, ya. Ya. Dan saya selalu dengan bangganya selalu di kaos itu selalu ada kayak gini, siapa bilang Residivis nggak bisa berkarya. Ada belakang, ada belakang. Ya. Ini. Gitu. Gini ya. Oke. Balik Mas. Nanti kalau balik terus nanti Mas ke sana. Nah Oh, jadi gitu, gitu. itu salah satu kebanggaan saya untuk menguatkan mereka, Ya. memotivasi mereka agar paham dengan hidup gitu, dengan kenyataan, dengan realita. Capek kita, ya mohon maaf saya udah 8 kali nggak ada hasil, nggak ada apa-apa. Masuk penjara doang. Masuk penjara, buang-buang waktu. buang waktu, nama jelek, Ya. segala macam jelek gitu. Tapi kan kalau kita bisa dibilang mungkin pembelajaran hidup ya. Ya itu Cuma dia. kalau 8 kali keseringan sih. Betul, menurut saya. itu Iya. dan saya sangat bangga. Maksudnya, mohon maaf bukan bangga di penjara. Kalau saya tidak di penjara dulu, nggak mungkin saya dapat punya yayasan ini. Nah itu semua ada Ada tujuannya, hikmahnya, ada hikmahnya. hikmah, semua ada hikmah. Iya. Nah, yayasan ini kalau orang-orang yang di dalam itu digaji apa gimana? Enggak, dia apa namanya? Sosial aja. Sosial. gitu. Tapi ketika saya mendapat itu saya bagi. Oke, jadi keuntungan dibagi. Ya, saya kasih. Jadi Iya. kebanyakan sih buat dan apa untuk makan sehari-hari lah. Iya, iya. Dan kita pun dibantu oleh sesama mantan napi yang memang sudah bekerja, sudah punya jualan, sudah berhasil. Iya. Banyak yang memang mensupport yayasan ini meskipun tidak dengan rupiah yang gede, yang penting kita bisa bertahan hidup aja udah seneng gitu. Keren. Gitu. Jadi kalau mohon maaf bukan bukan tidak butuh uang, tapi kan kita udah alamin, dan begitu mudah mencari uang gitu kan. Iya. Jadi ya udahlah, kita tinggal sosialnya aja, tinggal Betul, industri setuju. aja. Ini juga yang saya rasakan. Dalam kata, hidup saya tuh bertahun-tahun dengan dunia gemerlap di TV, pagi, siang, sore, malam saya di TV. Nggak Betul. pernah ada, nggak ada uyak-uyak di Betul, TV. betul, Setiap betul. Senin sampai Minggu. Betul. Pagi ada, siang, sore, ada, malam. Tapi waktu saya kena COVID kemarin tuh yang membuat hidup saya tuh berubah. Kita harus berbuat sesuatu juga buat apa ya? Aksi sosial kita, Betul. pengabdian kita kepada masyarakat. Betul. Kayak saya kuliah di UI, yang bayarin saya kan rakyat. Betul. Tapi kadang-kadang orang suka berpikir gini, ala lo sok suci lo, gitu. Lo sok, tapi
Mereka mungkin yang ngomong itu belum merasakan Belum kena titik itu. Di titik itu. Mungkin mereka masih betul. pura-pura, betul, tapi betul. kadang-kadang begitu. Kita Iya. saya merasakan apa yang Mas rasakan. Betul, Jadi betul, nah itu. kita berbuat sesuatu yang untuk kebaikan tuh karena kepuasan sendiri bukan perkara duit. Ya. Saya sempat Iya. ketika saya pakai sarung Jumatan sampai di mohon maaf. Iya. Bangsat mah bangsat kalau masa Jumatan sambil nendang. Kurang ajar banget ya. Saya sampai Ya bangsat dia sebetulnya kan. saya sampai Iya kan, ngelus diri ya kan. Iya. Ya Allah, mudah-mudahan ini jadi maafin dosa saya. gitu. Iya, iya. Dan saya menjadi motivasi segala cacian makin jadi motivasi untuk Betul. lihat nanti kamu suatu saat butuh saya, lihat karena mereka kebanyakan orang melihat dari casingnya, dari jabatannya, dari banyak berapa uangnya kan gitu. Nah sementara Harry Church siapa sih mantan napi, mantan residivis, ini kan sok-sok banget kan gitu kan. Tapi ya alhamdulillah seiring waktu yang tadinya saya di marginal, dipandang sebelah mata, ya Allah kok nggak ada orang yang percaya ke saya. Betul. Tapi sekarang alhamdulillah banyak orang yang datang ke yayasan, nelpon Hari Cuet, datang ke Hari Cuet hanya untuk meminta bantuan. Betul. Maksudnya dibantu punten ketika ada anak tetangga, anak saudara yang masuk polisi saya urus. Iya. Ada yang masuk ke penjara saya urus, maksud saya bantu. Udah pengalaman. Kan, saya bantu. Iya. Terus sampai ke program-programnya asimilasi rumah gitu kan, PB, CMB, saya bantu. Meskipun saya nggak kenal sama orang Padang di luar provinsi Jabar, Aceh, Bengkulu, mana aja, ya kan Palembang. Saya tinggal tanda tangan, kenapa sih harus susah? Tanda tangan aja. Dan saya menjadi wali wakil mereka di asimilasinya, di program pembebasannya gitu kan. Toh ketika mereka melakukan kejahatan kembali, saya pun tidak kena pidana. Benar. Tidak. Dan mungkin kalau dia langsung sadar, ya alhamdulillah artinya ini pahala buat saya gitu kan. Ada kan rasa puas saat kita menolong orang kan? Kepuasan saya itu di sana bukan dengan nilai duit. Kalau Betul, itu Sar. bisa saya cari, merampok bisa, curanmor bisa. Udah saya alami semua lah dunia. Maksudnya Benar. tidak semua dunia kejahatan, cuman sudah alami saya. Yang titik-titik itu sudah saya alami gitu kan. Termasuk cacian-cacian orang ya. Wah, segala semua saya udah Makanya makanya saya berbuat kebaikan aja membela kebenaran, dibilang so pahlawan lo uya gitu kan. Lo jangan sok-sokan lo so baik. Puyeng kepala gua. pasti Iya. orang pro kontra itu udah wajar. Iya, iya. Tergantung bagaimana kita cara menerimanya gitu kan. Iya. Ketika kita menerima dengan ridho, dengan ikhlas, ya hasilnya pun pasti baik. Ketika kita menerima dengan emosi dan dengan kekejian, ya sama hasilnya pun bakal buruk kan gitu. Betul. Tergantung mereka bilang apa, tergantung mereka. Yang penting kita mah nggak usah banyak bicara, penting kerja nyata aja, Action. bukti action gitu. Dan alhamdulillah. Luar biasa. Wah, oke. Ini pembicaraan luar biasa dan saya setuju nih. Yayasan-yayasan yang seperti ini adalah orang-orang yang harus disupport. Dalam arti kata, semua orang pernah punya Masa lalu, masa kesalahan, kelam, masa kelam, pengalaman, dan Tapi, pengalaman ya iya betul. buat saya alhamdulillah sekarang saya bisa berdiri tegak. Meskipun saya sekolah sampai SMA, tidak kuliah, kurang agama, kurang dedikasi, dan alhamdulillah saya sempat ya kalau saya pribadi, saya sempat kemarin jadi RW 9 tahun, 3 periode ya kan. Saya ngerasa kepala desa kalah ya. ya. Dan setelah ini izin saya ingin maju di Kota Bandung gitu Boleh kan, dong. belajar berpolitik Iya, gitu benar. kan. Saya ingin DPRD Kota Bandung, ya saya ingin gitu. Insya Allah Betul. tahun ini saya akan maju dan mudah-mudahan dengan cara maju saya ke DPRD Kota Bandung ini menjadi motivasi juga buat para mantan-mantan napi, jangan terlena dengan Benar. stigma tadi gitu kan. Benar. Ayo kita bangkit semua, kita lawan stigma negatif residivis dan biar membuktikan kepada masyarakat kalau kita nih mantan napi, mantan residivis bisa berkarya dan bermanfaat untuk Karena masyarakat. kalau Mas di DPRD mungkin Mas selama ini hanya bisa berteriak-teriak, tapi di sana Mas bisa jadi pengambil keputusan. Betul. Intinya adalah ya tapi lakukanlah yang terbaik. Amin. Dan Insya jangan Allah. peduli orang ngomong di belakang kita, Tidak peduli. karena orang Jangan ngomong di takut belakang kita, bayangan. dia akan selalu ada di belakang kita. Mungkin ada istilah kata bungkam mulut mereka dengan bakatan karya kita. Begal, bukan begal. Ya benar, ya. Tunjukkan dengan bukti karya ya. Ya. Setuju. Wah, pemirsa, ini luar biasa pengalaman hidup mereka. Mereka ada yang begal, curanmor, bantai orang. Pembantaian. Sekarang mereka sudah hidup dalam kehidupan atau yang sesuatu yang positif. Amin. Luar biasa, semua orang berhak untuk berubah.
Dan semua orang bisa berubah, tergantung kalian mau berubah atau enggak. Betul. Ya kan? Betul. Itu aja, itu semua keputusan ada dalam diri kalian. Terima kasih banyak atas kedatangannya hari ini. Sama-sama, Mas Bos jauh-jauh Buya. dari Bandung ya. Betul. Saya kota kelahiran saya di Bandung. Betul. Bandung mana Bang? Bos Saya Buya? Bandung Lengkong. Oh, Lengkong atau tetangga. Mana Bandungnya? Jamika. Jamika. Oke. Siap. Bayu, terima kasih banyak. Kasih komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan jaga kita semua. Kuatkan kami dari cobaan. Hanya kepadamu Tuhan kami kan berserah. Kita pasti kuat. Indonesia jangan menangis.